Salam merpati lovers, selamat pagi. Pagi ini bakalan kita bahas tentang pertanyaan kawan kita di kolom komentar ya. Banyak banget di kolom komentar. Walaupun belum semuanya terjawab, nanti pasti satu-satu saya jawab. Dia bertanya begini, merpatinya selalu landing. Walaupun sudah jarak sekian ratus meter, masih belum kelihatan mencapai ketinggian yang maksimal, atau masih belum ada kemajuan untuk mencapai ketinggian, walaupun secara bertahap harusnya ada kemajuan sedikit gitu ya kalau kita ngelatih piyik atau bahan ya. Jadi di sini dia menjelaskan selalu landing. Ini bahan ya, selalu landing, akan tetapi indukannya terah. Genetik, fenotip, terah juara nasionalnya bagus gitu, tapi kok anaknya sulit mencapai ketinggian, sulit untuk dilatih. Kenapa begitu? Nah, di sini bakalan kita saling sharing aja, saling berbagi pengalaman yang pernah mengalami hal seperti ini, termasuk saya juga. Kenapa hal seperti itu terjadi dan memang apa yang harus kita lakukan. Di sini kita bahas, kita curhat, semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Salam merpati lovers, selamat pagi. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya tanpa terkecuali. Amin. Sesuai pertanyaan opening di awal kita tadi, ya segala macam lah pertanyaannya ya. Sulit mencapai ketinggian karena merpati bahannya sering landing, padahal sudah sekali rampasan, padahal indukannya terah juara nasional, jantan ataupun betinanya terah juaranya jelas, tetapi kok anaknya sulit banget untuk dilatih. Bahkan ya sudah sekali rampasan, 2 kali rampasan, sulit mencapai ketinggian, pokoknya segala macam lah ya. Di sini kita jelasin. Pembahasan kita yang pertama tentang pertanyaan kali ini gini. Rata-rata indukan yang juara nasional, baik itu jantan ataupun betina, biasanya cc-nya pasti besar. Oke, indukan jantan ataupun betinanya biasanya keturunannya, genetiknya pasti cc-nya besar-besar. Nggak mungkin yang juara nasional cc-nya kayak daun kering jatuh gitu. Nggak mungkin. Pasti indukannya cc-nya besar-besar dan ditetaskan atau melahirkan keturunan berikutnya. Otomatis kalau memang silangan jantan dan betinanya sudah tepat, otomatis anakan-anakan berikutnya biasanya pasti cc-nya pun ikut dalam genetik indukan. Kalau fenotip bisa jadi ikut jantan atau betina. Kalau genetik biasanya kalau memang perkawinan silangnya jantan dan betinanya bagus, otomatis antara cc bagus pasti anaknya cc-nya bagus. Tapi pertanyaan teman kita ini, sudah indukannya juara nasional, anaknya kok sering landing, susah dilatih. Gini, yang saya kasih tahu berkali-kali ya, terserah deh apa pendapat teman-teman di luar sana, beda, nggak ada masalah bagi saya. Ini pendapat saya, curhatan saya untuk teman-teman di kolom komentar. Indukan merpati yang cc-nya besar, jantan disilang dengan betina yang cc-nya besar, yang terahnya jelas, terus saat disilangkan memang hasilnya memuaskan, cc-nya keluar, karakternya keluar, segala macam keluar, itu kebanyakannya sulit dilatih untuk keturunannya. Pasti sulit ngelatih keturunannya. Sulitnya kenapa? Gini saya jelasin. Merpati yang cc-nya over karena bawaan keturunan genetik dari indukan jantan ataupun betina, biasanya merpati piyik over cc itu bakalan sulit untuk mencapai ketinggian. Percaya atau enggak boleh dibuktikan, silahkan komentar di kolom komentar. Kita curhat sama-sama ya, kita berbagi pengalaman. Itu yang saya alami, bahkan sering.
Indukan yang saya silangkan, jantannya cc besar keturunannya, betinanya cc-nya besar keturunannya. Anakannya kalau memang berhasil dari silangan tersebut, anakannya yang memiliki cc yang over dari indukan jantan dan betina pasti bakalan sulit untuk dilatih. Dilatih dalam hal apa? Dilatih dalam hal mencapai ketinggian. Jadi jangan salah paham. Jangan nanti pemikiran di luaran sana, wih pas di lock merpati bahannya cc-nya bagus terus bakalan berharap mudah untuk mencapai ketinggian. Nggak semuanya gitu. Justru mayoritas dari piyik yang memiliki cc-nya over cc tersebut biasanya sulit mencapai ketinggian saat dilatih. Bahkan terkadang terlambat untuk jadi. Lambat proses jadi playernya, jadi proses pelatihannya itu lebih lama. Kalau nggak percaya boleh buktikan, atau memang ada yang udah pengalaman silahkan di kolom komentar. Itulah kenapa saya bilang semua keturunan yang over cc, kalau memang ketemu anaknya yang turun genetiknya over cc pasti begitu, pasti sulit dilatih dalam hal ketinggian. Jadi nggak usah kaget untuk teman-teman kita ini ya, yang memang memiliki keturunan genetik dari indukan yang juaranya jelas, juara nasionalnya jelas, cc-nya besar, terus keturunannya cc-nya juga besar, terus kita ngelatihnya bakalan sulit. Itu pasti sulit. Sulit bukan hal mengeluarkan cc-nya yang sulit, tetapi sulit melatih dia untuk mencapai ketinggian yang maksimal secara cepat. Akan tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Ingat, bukan hal yang tidak mungkin. Merpati bahan yang cc-nya besar sangat mungkin bisa mencapai ketinggian yang maksimal sesuai dengan karakter indukan. Asalkan harus bersabar. Ingat ya, sabar. Ngelatih merpati bahan yang cc-nya besar nggak semudah ngelatih merpati yang memiliki karakter los panjang. Kalau rata-rata merpati yang memiliki karakter los panjang, kalau pengalaman saya, nggak tahu pengalaman teman-teman di luar sana, kalau pengalaman saya memiliki atau melatih merpati bahan yang karakternya memiliki los panjang, biasanya lebih cepat mencapai ketinggian. Akan tetapi kalau melatih merpati bahan yang cc-nya besar, itu bakalan sulit mencapai ketinggian, bakalan agak susah. Tapi bukan hal tidak mungkin, sangat mungkin bisa mencapai titik ketinggian yang maksimal sesuai karakter indukan, tetapi butuh proses yang lebih lama daripada karakter yang memiliki los panjang. Teman-teman pasti paham penjelasan saya tentang pagi ini ya, pasti paham. Jadi gimana bang? Jadi ya itu, kuncinya bersabar. Setelah kuncinya bersabar yang pertama tadi, yang kedua perhatikan pakan. Asupan pakannya tolong dikendalikan sebagai owner, tolong difahami. Jadi biar asupan gizi pada merpati yang memiliki over cc itu yang sulit mencapai ketinggian yang susah untuk kita latih, bakalan prosesnya bisa lebih mempercepat sedikit. Dan sistem pelatihannya pun difahami, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau memang terlalu berlebihan sampai terlalu dipaksa, bukan nggak boleh dipaksa, sampai terlalu dipaksa, biasanya merpati yang over cc itu memang malah tambah lambat untuk mencapai ketinggian. Itu kalau pengalaman saya ya. Jadi melatihnya memang butuh kesabaran, konsisten, perhatikan pakan, perhatikan vitamin, itu wajib. Wajar, bahkan itu baru 1 kali rampasan, ada yang 2 kali rampasan, bahkan 3 kali rampasan terlambat untuk jadinya. Tapi setelah jadi, setelah mencapai ketinggian yang maksimal, setelah stabil, merpati bahan yang over cc ini cukup mengerikan bagi saya. Jadi intinya jangan kecewa dulu untuk teman-teman di luar sana atau kawan kita yang curhat di kolom komentar, dia memiliki merpati yang cc-nya besar, keturunan dari juara nasional, terus bakalan susah dilatihnya, lebih gampang landing. Gak usah khawatir, rata-rata merpati yang memiliki cc besar, bahan player, pasti bakalan sulit dilatih untuk mencapai ketinggian. Bisa sekali rampasan, bisa 2 kali rampasan, bahkan hampir 3 kali rampasan baru jadi. Itu banyak.
Kalau untuk trik di luar sana biasanya mereka pasti membiarkan si merpati jantan tersebut ngeloloh anak 1 ekor biasanya, dan itu pun ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Jadi yang penting kita coba dulu. Kalau memang belum berhasil, jangan patah semangat. Tetapi kalau sudah 3 kali rampasan lewat, dia udah nggak bakalan jadi lagi, sulit jadi, ya udah stop, jangan dipaksa. Tapi kalau masih sekali rampasan, 2 kali rampasan, nggak usah nyerah, karena cc-nya terlalu besar. Jadi melatih ketinggiannya agak sulit. Bukan nggak mungkin dia bisa mencapai ketinggian yang maksimal, bukan nggak mungkin, bisa aja. Jadi untuk teman kita ini, pesan saya, jangan nyerah, maksimalkan kesempatan, perhatikan kembali rawatan, perhatikan kembali pakan, perhatikan lagi pemberian vitamin. Oke? Jangan terlalu dipaksa. Cukup juga istirahatnya harus dicukupi, sistem latihannya juga harus dicukupi. Intinya segalanya jangan terlalu berlebihan. Saya rasa cukup video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih banyak yang udah subscribe, like, dan komennya. Untuk yang lama, untuk yang baru, selamat bergabung. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat curhatan kita pagi ini. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.